Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini kita merayakan Santo Antonius dari Padua. Dia adalah seorang imam dan pujangga gereja. Santo Antonius pernah mengatakan demikian, bahwa hidupnya tubuh itu adalah jiwa. Kehidupan jiwa adalah Kristus. Kita mau belajar dari Santo Antonius bahwa tubuh dan jiwa kita akan mendapat kehidupan hanya di dalam Kristus sendiri. Kristus yang memberikan daya hidup itu untuk tubuh dan jiwa kita. Dan di dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dengan jelas sekali menampilkan kepada kita sekalian bagaimana pengalaman hidup iman para murid Yesus, bahwa mereka terus-menerus diarahkan kepada maut, tetapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan dan keberanian untuk mewartakan Kristus. Semua kesetiaan dan keberanian yang dimiliki itu berasal dari kecintaan mereka akan Tuhan dan tanggung jawab untuk mewartakan keselamatan itu kepada semua orang. Mereka boleh menjadi kuat karena didayai oleh Roh Kristus sendiri. Mereka tidak gentar karena mereka yakin kepada siapa mereka berlindung dan percaya. Dan di dalam Injil Matius hari ini, kita boleh mendengarkan pengajaran yang dalam soal bagaimana dosa itu masuk dalam diri kita. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata demikian, "Kalian telah mendengar sabda, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya." Ini satu pernyataan yang sangat keras sebenarnya. Satu pernyataan yang sangat kontroversial dari Yesus. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa dengan mata dan hati ternyata orang bisa dapat berzina. Semuanya itu bisa terjadi karena hilangnya kesetiaan dalam diri manusia, dan buah dari semuanya itu adalah kehancuran. Maka di sini kesetiaan adalah kunci supaya orang bisa selamat. Kesetiaan bukan perkara yang mudah. Kesetiaan diuji setiap saat. Apakah kita bisa setia? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dari dua bacaan kudus ini, ternyata Tuhan itu menghendaki manusia untuk mendapatkan keselamatan. Karena itu kita dituntut tegas demi mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu. Ketegasan ini diwujud nyatakan dengan tidak permisif terhadap kesalahan yang kita perbuat. Mudah memberikan maaf kepada orang lain itu memang harus kita lakukan. Tetapi terlalu mudah memberi maaf terhadap pelanggaran yang kita buat, itu bisa membawa malapetaka
bukan untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Maka dari bacaan-bacaan kudus hari ini, kita mau memeriksa batin kita, jiwa kita, komitmen kita. Apakah selama ini aku tegas punya komitmen untuk mengendalikan diriku? Apakah aku selama ini berjuang untuk punya komitmen merawat jiwaku ini supaya tetap bersih? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segala sesuatu yang datang dari luar itu bisa kita kendalikan ketika kita memiliki ketegasan, prinsip, komitmen untuk mengatakan tidak atau cukup. Semua kembali pada diri kita. Memang Bapak Ibu tidak mudah. Tapi kalau kita minta kuasa Roh Kudus supaya mengendalikan kita, kita bisa sampai pada titik level yang lebih tinggi. Kita tidak berkompromi dengan kejahatan. Kita mau tetap komit bahwa jiwaku tetap terpelihara di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik untukku. Semoga setiap hari kita merawat jiwa kita, supaya jiwa kita ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, karena Tuhan memuliakan kita. Lewat doa, lewat merenungkan firman Tuhan yang berpuncak di dalam Ekaristi Kudus, kita boleh merawat jiwa kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, datang kepada imam untuk menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, supaya kita terus dipulihkan, hidup kita betul diperdamaikan dengan Tuhan sendiri, supaya jiwa kita tetap bersih, terpelihara di dalam Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.